Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita. Pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama belajar bersama melalui channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengangkat tentang kebahagiaan itu ada dalam harmoni. Manusia adalah makhluk dalam hubungan. Artinya apa? Bahwa kebahagiaan manusia sangat bergantung bagaimana dia membangun harmoni di dalam hubungan ini. Makanya manusia disebut alat. Alat itu berarti bergantung atau terhubung. Terhubung kepada siapa saja manusia. Manusia terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terhubung dengan sesama manusia. Manusia terhubung dengan dirinya sendiri dan juga terhubung dengan seluruh kehidupan ini. Jika kita harmoni dengan 4 relasi ini, maka kita akan bisa merebut kebahagiaan yang holistik, yang sempurna dalam hidup ini. Namun apabila terjadi disharmoni dalam relasi-relasi ini, maka kita akan senantiasa berada dalam penderitaan. Jadi penderitaan ini bukan karena orang lain, tetapi karena putusnya hubungan kita dengan relasi-relasi yang ditentukan. Pertama adalah relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa relasi atau hubungan kita dengan Allah harmonis? Untuk mengukur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harmonis, apabila kita menjalankan nilai inti dari sholat. Jadi sholat itu adalah untuk bisa menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja Anda bertanya, apa nilai inti dari sholat? Dan itu adalah buah dari sholat. Buah dari sholat itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi orang belum bisa bersyukur kepada Allah, maka dia sedang ada masalah terkait relasi dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a ilal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, dan ketika dia ditimpa keburukan dia mengeluh, ketika dia diberi kebaikan dia mengesah, merasa kurang atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilal musallin, kecuali orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim daimun, yang dia selalu melaksanakan sholat secara terus-menerus. Siapa orang yang melaksanakan sholat secara terus-menerus ini? Orang yang melaksanakan sholat secara terus-menerus adalah orang yang selalu mengisi hari-harinya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita merujuk kepada sebuah ayat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku.
wa aqimis sholata lidzikri, dan sebagai manifestasi dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengingat Allah itu hanya orang yang berada dalam perjalanan. Sementara orang yang wusul kepada Allah, orang yang sampai kepada Allah, orang yang selalu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ingat kepada Allah, tetapi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kau kufur. Maka itu artinya apa? Untuk menyelaraskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mari belajar mengisi hari-hari kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang bersyukur sudah pasti akan senantiasa mendapatkan curahan nikmat, karunia, ziyadah, tambahan demi tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta belum tentu mendapatkan, orang yang meminta ampun belum tentu diampuni, tetapi orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia akan senantiasa mendapatkan tambahan, limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kemudian yang kedua, terkait hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia itu divisualisasikan oleh agama melalui zakat. Apa inti dari zakat? Inti dari zakat adalah melepaskan. Inti dari zakat adalah ridho dengan kebahagiaan orang lain. Jika kita ingin membangun harmoni dengan sesama, maka kita harus ridho dengan kebahagiaan orang lain, ridho dengan nikmat yang diraih orang lain. Kita tidak pernah menyimpan kedengkian, kebencian dengan segala pencapaian-pencapaian orang yang ada di sekeliling kita, dan itulah yang membuat kita nyambung dengan sesama. Maka ingat, hasud itu akan membuat kita terputus hubungan kita dengan sesama. Dan apabila terputus hubungan kita dengan sesama, maka hubungan kita dengan Allah pun terputus. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya nikmat yang kita dengki, yang kita iri itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara kita. Maka kita belajar bagaimana kita ikut bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, siapapun dia. Ada orang baru saja beli mobil baru, kita ikut bahagia, ikut ridho dengan kebahagiaan mereka, dan ini akan semakin memperkuat jalinan harmoni antara kita dengan sesama manusia. Kalau kita selalu ridho dengan kebahagiaan orang lain, kita akan selalu menemukan sepanjang jalan yang kita tempuh hanya ada taman-taman yang indah di kanan kiri kita. Tapi berbeda halnya orang yang iri, orang yang dengki, orang yang hasud dengan kenikmatan orang lain. Maka sepanjang jalan yang dia lewati, banyak onak duri yang membuat dia takut, membuat dia menderita. Karenanya mari kita ridho dengan kebahagiaan orang lain, dan itu adalah tanda orang beriman. Orang beriman itu adalah dia yang ridho dengan kebahagiaan sesama. Kemudian yang ketiga adalah terkait hubungan kita dengan diri sendiri. Jadi kita ini bisa menjadi subjek, juga bisa menjadi objek. Manusia bahkan memiliki lapis-lapis kedirian. Ada namanya fisik, ada namanya psikis, ada namanya intelek, ada juga namanya ruh atau spiritual. Dan dalam diri manusia ini selalu dibangun bagaimana ada konektivitas ke dalam, ada keterhubungan di dalam, ada kedamaian di dalam yang disebut dengan inner peace. Inner peace, ada kedamaian di dalam diri kita sendiri. Bagaimana membangun kedamaian di dalam diri kita sendiri, berarti menjalin harmoni di dalam diri kita sendiri, adalah melalui kunci yang diajarkan oleh puasa. Apa yang diajarkan oleh puasa? Puasa mengajarkan kepada kita imsak, menahan, atau yang disebut dengan sabar. Maka orang yang sabar dengan dorongan, keinginan yang muncul dari hawa nafsunya, maka dia bisa menciptakan
harmoni di dalam dirinya. Karena sebenarnya surga itu bukan terkait dengan terpenuhnya keinginan, tapi surga itu adalah terkait dengan kemampuan kita mengendalikan keinginan. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya lalu dia mencegah diri dari kekuatan hawanya, maka dia akan mendapatkan surga ma'wa. Jadi kita dengan puasa diajarkan bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Semakin kita terampil, prigel mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan semakin mudah membahagiakan diri kita. Tetapi orang yang sering kali dikendalikan oleh hawa nafsu, maka dia akan selalu berada dalam penderitaan. Dari puasa, dari sabar, ini kita belajar bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan ada pada banyaknya keinginan. Justru makin sedikit keinginan dan semakin terkendali keinginan yang ada pada kita, makin sebesar volume kebahagiaan yang akan melimpahi hati kita. Karenanya maka kita belajar bersabar, belajar sabar dengan segala apa yang muncul dari keinginan kita. Kita bersabar ketika ada kenyataan yang datang tidak sesuai dengan keinginan, bersabar. Ini yakin bahwa apa yang terjadi adalah keinginan Allah, dan setiap keinginan Allah itu pasti yang terbaik. Sementara keinginan kita belum tentu itu baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang tidak kamu suka itu baik bagi kamu, dan boleh jadi apa yang kamu sukai itu justru buruk bagi kamu. Dan Allah Maha Tahu sementara kita tidak tahu apa-apa. Artinya apa? Bahwa nafsu selalu diajak dialog. Sabarlah nafsu, bahwa yang terjadi kepada kita hari ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengerti apa tujuan Allah, apa yang sebenarnya Allah inginkan dari peristiwa, dari kejadian yang kita alami ini. Tetapi saya yakin pasti ini memiliki tujuan yang baik. Kenapa? Karena ini telah diramu, dirancang dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hal yang diilmui pasti punya tujuan, dan tujuan Allah pasti baik. Kenapa? Karena Allah Maha Baik. Kalau kita menyadari Allah Maha Baik, maka kita bersabar. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun lagi akan tersingkap. Apa sih tujuan Allah memberikan saya musibah seperti ini? Dan kemudian dengan bersabar ini kita akan mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesekali kita ajak ini, hawa nafsu ini diajak bicara. Jika punya keinginan, wahai nafsu, apakah benar kamu butuh ini? Atau ternyata hanya keinginan sejenak saja? Kalau memang kamu tidak membutuhkan, betul, jangan. Seringkali kau selalu mengajukan proposal keinginanmu. Karena makin banyak keinginanmu, makin menderita diri kita ini. Selalu diajak, dinasihati hawa nafsu ini. Jangan kemudian kita yang di-driving, kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Tetapi kita yang harus mengendalikan hawa nafsu dengan kesabaran. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, an-nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil. Dia memiliki banyak keinginan, tetapi setelah keinginan itu diberikan, dia kadang merasa bosan dengan apa yang dia capai. Dia menginginkan yang lain. Maka selalu katakan pada nafsu, kamu ingin HP baru. Apakah HPmu yang lama belum bisa dipakai secara optimal? Kalau misalnya HPmu yang lama masih bisa dipakai, kenapa kamu menginginkan yang baru? Diajak berkomunikasi. Kemudian misalnya ketika kita makan, sebenarnya kita nggak lapar, tapi ingin aja. Tanya kepada nafsu, benar nggak nafsu kamu itu betul-betul butuh makan? Tapi kalau kamu kenyang, nggak usah kamu menginginkan makan. Jadi mengajak, berdialog dengan nafsu, itu akan menjadikan nafsu ini akan tambah dewasa. Karena dia tidak boleh kemudian kita
apa, kita kerasin, tapi tidak boleh kita lembutin. Kita harus memberikan advice, memberikan saran-saran terhadap hawa nafsu agar kemudian dia mendapatkan tarbiyah dari diri kita yang sejati, yakni diri kita yang rohani. Kemudian yang keempat, hubungan dengan kehidupan. Hubungan dengan kehidupan ini untuk kemudian kita menjalin, mengharmoniskannya, itu divisualisasikan melalui haji. Haji itu adalah refleksi dari relasi dengan seluruh kehidupan. Bagaimana ketika orang haji tidak boleh menumbangkan atau memotong pepohonan, tidak boleh membunuh binatang. Itu artinya agar timbul relasi yang baik, tidak hanya dengan manusia, tapi relasi yang baik dengan seluruh kehidupan. Nah, bagaimana tanda orang bisa membangun relasi yang baik dengan kehidupan? Maka inti dari haji itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tawakal kepada Allah, maka dia tidak akan pernah berbenturan dengan kehidupan ini. Sebagaimana kehidupan ini hadir sesuai dengan yang desain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dari dirinya sendiri kehidupan ini nggak punya kehendak. Bahkan kenyataan-kenyataan yang kita alami, seperti takdir yang kita jalan, yang kita alami ini, kita sakit, kita mendapatkan musibah, itu semua adalah bagian dari kehidupan yang didatangkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini tidak bisa memilih. Sebagaimana dulu kita tidak bisa memilih lahir dari siapa dan nanti matinya kapan, kita tidak bisa memilih. Semua itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita tidak berbenturan dengan kehidupan ini, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kehidupan ini juga tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita sudah selaras dengan kehidupan ini, kita akan mendapatkan namanya kebahagiaan di mana saja. Kita harmoni dengan semuanya, dengan segala apa yang ada di sekeliling kita, kita harmoni. Kita melihat barang ini, kita selaras, connect. Lihat barang itu, kita connect. Lihat apa saja di samping kita, kita connect. Tidak pernah kita memendam kebencian kepada kenyataan, kepada realitas yang datang kepada kita. Kenapa demikian? Karena realitas itu juga kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memusuhi realitas, sejatinya kita memusuhi siapa? Memusuhi Allah. Jangan engkau mencela waktu, karena aku adalah waktu, katanya Allah. Itu artinya bukan hanya waktu, kenyataan yang ditampung oleh waktu pun itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memusuhi kenyataan, sejatinya kita memusuhi siapa? Memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita harmonis dengan seluruh kehidupan ini, maka kita akan merasakan kedamaian. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membangun harmoni dengan semuanya? Maka ada simpul yang harus kita benar-benar perkuat, yakni simpul hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka akan bisa membangun hubungan yang baik dengan semua relasi ini. Lah ada Ustaz, dia itu sholat malamnya bagus, puasanya bagus, tetapi kenapa hubungan dengan sesama jelek? Oh, belum tentu orang yang memiliki amal yang bagus itu hatinya bagus. Apakah dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau memang hari-harinya diisi dengan rasa syukur terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti dampak, impact-nya, dia akan bisa menebarkan energi yang positif kepada setiap relasi yang dia bangun. Relasi kepada sesama, dia akan melahirkan energi positif, mengalirkan energi positif berupa apa? Berupa ridho dengan kebahagiaan orang lain. Apabila kita baik hubungan dengan Allah, nanti akan mengalirkan energi positif dalam kaitan hubungan diri dengan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan dia sabar atas segala gejolak yang muncul dalam dirinya, dan dia mampu mengendalikan gejolak ini untuk membuatnya tenang dan mencapai
posisi dan zona mutmainnah. Kemudian demikian juga apabila dia baik dengan Allah, selalu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan memancar sikap dia yang akan senantiasa tawakal dengan setiap kenyataan yang datang kepadanya. Maka sekali lagi, mari kita perbaiki, harmoniskan hubungan kita dengan semua relasi ini, karena sesungguhnya kebahagiaan ada dalam harmoni, kebahagiaan ada dalam keselarasan. Semakin selaras hidup kita ini, maka kita akan semakin bahagia. Dan selaras ini sebenarnya adalah menentukan kedekatan. Tanda kita dekat dengan Allah berarti kita selaras dengan Allah. Tanda kita selaras dengan Allah, bersyukur terus kepada Allah. Tanda kita selaras dengan sesama manusia, kita selalu ridho dengan kebahagiaan mereka, dan kita bahkan menginginkan orang lain selalu berada dalam kebahagiaan. Tanda kita selaras dengan diri kita sendiri, kita selalu menjaga jiwa kita selalu kondisi sabar, siaga dalam kesabaran setiap saat atas keinginan-keinginan yang muncul dari nafsu ini. Dan tanda orang selaras dengan kehidupan ini, dia selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pencerahan bagi kita semua untuk membawa kita pada kebahagiaan yang sejati sebelum kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan ini sudah kita rasakan di dunia karena sesungguhnya surga itu tidak hanya Allah sediakan di akhirat, tetapi surga itu Allah juga sediakan di dunia ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Semoga yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.